Nah, sekarang kita akan melihat contoh bagaimana menghitung determinan matriks dengan ordo 2x2 dan ordo 3x3. Nah, determinan A, kalau kita mencari matriksnya seperti tadi, kita buat tanda determinan seperti ini ya. Determinan. Menurut rumus yang semula, perkalian A11 kali A22 ya. Jadi determinan matriks A-nya jadi 4 kali 5 dikurang 2 kali 3. Jadi hasilnya 20 kurang 6 sama dengan 14. Ya, jadi determinan matriks A ini pada ordo 2x2 adalah 14. Ya. Nah, untuk ordo 3x3 seperti Bapak katakan tadi, untuk menghitung determinannya adalah kita buat matriks tanda determinan, kita tuliskan matriksnya 150, kita tutup tanda matriks. Kemudian dua kolom pertama kita pindahkan ke sebelah kanan. Dua kolom pertama adalah 1, 2. Jadi kolom pertama 3, 0, 1. Kolom kedua 1, 2, 5. Ya. Kita lihat determinan A-nya itu sama dengan ini ya. Diagonal ini ya. Jadi 3 kali 2 kali 0 ya. Ditambah diagonal selanjutnya 1 kali 4 kali 1 ditambah 2 ini kali 0 kali 5 ya, dikurang diagonal sebaliknya ini, yaitu 2 kali 2 kali 1 ya, ini kayak kurung begini, ditambah diagonal berikutnya 3 kali 4 kali 5 ditambah 1 kali 0 kali 0 ya. Nah, hasilnya adalah 3 kali 2 kali 0 0 ya, ditambah 1 kali 4 kali 1 4 ditambah 2 kali 0 kali 5 0 ya, dikurang 2 kali 2 kali 1 jadi 4 ya, ditambah 3 kali 5 3 kali 4 kali 5 60 ya, ditambah 0. Jadi 4 kurang berapa ini? 64 ya. Hasilnya adalah min 60 ya. Jadi determinan matriks A-nya yang ordo 3x3 kita dapat adalah minus 60 ya. Nanti bisa kalian coba hitung kembali ya, bagaimana mencari atau menghitung determinan seperti ini dengan cara Sarus ya. Nah, sekarang setelah dua cara menghitung determinan ini, yaitu cara yang kita sebut ini shortcut ya, ini cara aljabar, ini metode Sarus ya. Nah, berikutnya kita akan menghitung determinan dengan menggunakan cara ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor ini meskipun bersifat sama untuk menghitung determinan, tapi dia bisa juga digunakan untuk menghitung matriks dengan ordo 2x2, ordo 3x3, dan ordo yang lebih besar ya. Nah, nanti kita akan lihat
bagaimana yang kita maksud dengan menghitung determinan dengan cara ekspansi kofaktor. Sekarang kita akan melihat bagaimana mencari determinan menggunakan ekspansi kofaktor. Ya. Nah, ekspansi kofaktor seperti Bapak katakan tadi, dia bisa digunakan untuk menghitung matriks ordo 2x2, 3x3, 4x4 dan seterusnya yang lebih besar menggunakan ekspansi kofaktor. Namun tentunya kalau dia sudah besar, ya sangat besar, tidak memungkinkan lagi itu manual, itu sudah bantuan komputer, ya. Jadi misalnya ekspansi kofaktor ini, sebelum kita masuk ke beberapa penjelasan lebih lanjut, ada dua terminologi yang harus diperhatikan dalam ekspansi kofaktor ini, yaitu pertama minor, ya, minor. Yang kedua kofaktor, ya. Ya. Apa yang dimaksud minor? Minor ini adalah determinan matriks baru atau submatriks yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris dan kolom di mana elemen matriks itu diambil. Ya. Jadi sekali lagi, untuk mendapatkan minor ini atau pengertian minor ini adalah determinan matriks baru atau submatriks yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris dan kolom di mana elemen matriks itu diambil minornya. Ya. Sedangkan kalau kofaktor itu adalah minor juga. Tapi kalau kofaktor sudah dibedakan atau ditandai dengan apakah dia plus atau minus. Jadi tanda minornya itu sudah harus diketahui apakah dia minus atau plus. Ya. Dan sekarang mari kita lihat apa yang kita maksud dengan minor dan kofaktor itu. Misalnya ada matriks A, ya, dengan ordo 3x3, kita tulis A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, ini ordo 3x3. Nah, sekarang pertama kita harus mencari minornya dulu, ya. Minor dari matriks ordo 3x3 ini. Minor yang kita maksud, jadi misalnya M11, ya. Determinan minor M11. Maksudnya di sini adalah minor 11 ini diambil dari elemen A11, ya. Karena itu kita harus, untuk memperoleh determinannya, kita harus menghapus baris dan kolom di mana elemennya itu diambil. Jadi yang tersisa dia ini adalah minornya itu adalah A22, maksudnya matriks barunya A23, A32, A33, ya. Nah, kalau kita sudah peroleh submatriks baru ini, maka kita mudah dapatkan determinannya. Ya, jadi sekali lagi Bapak jelaskan bahwa misalnya M11 yang kita ambil minornya di A11, berarti baris pada A11 ini kita hapus. Begitu juga kolomnya ke bawah. Yang tersisa adalah ini. Nah, inilah minor A11. Jadi kita
seperti apa cara singkat yang pertama, maka kita bisa hitung determinannya itu A22 kali A33 kurang A23 kali A32. Begitu. Contoh lain misalnya untuk menghitung, misalnya kita mau cari minor 23 ya. Minor 23 kita lihat di elemen yang diambil minornya itu di sini ya. Ini A diambil berarti di A23. Karena itu pada baris A23 ini harus kita hapus dan kolomnya. Berarti yang tersisa adalah A11, A12, A31, A32. Gitu. Sehingga determinannya bisa dihitung A11 kali A32 kurang A12 kali A31. Gitu. Cara menghitung misalnya minor 23. Ya. Atau yang lain, kita mau ambil yang minor ini M32 ya. Jadi minornya ini diambil dari elemen A32 ya. Karena itu kita harus menghapus baris yang di mana A32 ini terletak. Kita hapus ini dan kolomnya ke atas ya. Jadi yang tersisa adalah ini dan ini. Jadi yang tersisa itu adalah A11, A13, ini kita hapus tadi ya, jadi A21 dan A23. Sehingga kita bisa menghitung minornya ya. A11 kali A23 kurang A13 kali A21. Ya, begitu. Untuk mendapat determinan dari M32. Ya. Saya kira dengan 3 contoh ini kalian sudah bisa mengerti bagaimana mencari minornya. Ya. Atau apa yang disebut dengan minor. Inilah contoh 3 ini M11, M23 dan M32. Nah, sekarang bagaimana itu kofaktor? Ya. Jadi kofaktor itu adalah minor, ya tadi Bapak sudah katakan, minor yang sudah jelas tandanya apakah dia positif atau negatif. Ya. Jadi itu saja yang membedakan dia dengan minor. Ya, sekali lagi, kofaktor adalah minor itu sendiri, tapi sudah jelas tandanya ya, apakah dia positif atau negatif. Ya, misalnya ini yang membedakan ini misalnya, kalau kofaktor sudah ada tandanya apakah dia positif atau negatif di depannya. Ya. Nah, untuk menentukan positif negatifnya itu kita akan lihat bagaimana caranya.